فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Tanya jawab. Jawab secara ilmiah. Baik para muslim rahimani warahmatullah, ya. Kita katakan silakan ya belajar fikih dari satu buku yang kita tahu penulis buku tersebut adalah seorang ulama yang memiliki kompetensi di bidangnya, di bidang fikih. Dan pastikan bahwasanya akidah dan manhajnya benar. Demikian. Maka silakan ya belajar dari ya kitab fikih tersebut. Silakan. Mulai dari pembahasan ya toharoh contohnya sampai permasalahan jihad. Silakan. Insya Allah Taala maka di sini ya dikatakan bahwasanya orang tersebut belajar fikih dengan madhab sang penulis. Demikian. Seperti itu. Jadi jangan dikira bahwasanya madhab para muslim rahimani rahimakumullah, madhab itu cuma 4. Ya. Yang masyhur bagi kita madhab. Madhab secara bahasa adalah makanul dhahab, yaitu apa? Atau makanul dhahab, yaitu tempat pergi. Ya. Tempat perginya seseorang di dalam beragama. Itu madhab. Yang di dalam madhab tersebut terdapat kumpulan-kumpulan pendapat. Demikian. Ya. Jadi madhab itu artinya dia tempat perginya seseorang ya di dalam beragama yang di sana terdapat kumpulan-kumpulan pendapat. Ya. Nah, apabila seseorang contohnya ya dia membaca satu buku lalu dia berpegang dengan ya apa yang terdapat dalam buku tersebut, maka sesungguhnya dia sedang mengikuti mazhab sang penulis buku. Seperti itu. Dan para ulama itu banyak. Ya. Para ulama itu banyak. Ya. Sebelum ya ulama-ulama 4 mazhab, Imam Abu Hanifah yang dari beliau muncul mazhab Hanafi. Imam Malik bin Anas yang muncul dari beliau adalah mazhab Maliki. Kemudian Imam Syafi'i yang muncul dari beliau adalah mazhab Syafi'i. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal yang muncul dari beliau adalah mazhab Hambali. Perlu kita ketahui sebelum mereka atau ya semasa hidup mereka, bahkan setelah mereka, ini ada apa? Pendapat-pendapat. Dan itu juga mazhab, hanya saja yang bertahan sampai saat ini dan diikuti oleh ya orang banyak dan ini dihidupkan ya di kalangan orang banyak adalah 4 mazhab ini. 4 mazhab ini. Demikian. Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Tahukah kita bahwasanya sebelumnya ada mazhab As-Sawri, Auza'i, demikian. Ada. Ya. Dan banyak. Bahkan mazhab Bukhari, Imam Bukhari punya mazhab. Nah, para muslim rahimani wa rahimakumullah. Hanya saja mazhab itu ya maksudnya adalah tempat perginya seseorang untuk dia beragama yang di dalam mazhab tersebut terdapat kumpulan-kumpulan pendapat para ulama-ulama. Demikian. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Dan seluruh para ulama mereka mengambil dan menyandarkan, ini ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Bahkan 4 ulama ini termasuk ya, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullah, semuanya mereka adalah ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka semuanya menyandarkan perkataan mereka kepada standar kebenaran yaitu Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, bila kita contohnya mempelajari satu pembahasan fikih, maka ambil ya satu buku yang sekiranya mudah bagi kita untuk memahami, tentunya adalah yang pembahasan-pembahasan sangat mendasar dan sederhana ya, agar tidak sulit memahaminya. Maka ini dikatakan dia telah ya belajar fikih dengan mazhab. Saya kira tidak ada orang yang tidak bermazhab, tidak ada. Sampai pun orang yang mengatakan bahwasanya mazhab saya Rasulullah, atau dikatakan saya tidak mengikuti ya mazhab 4 mazhab yang terkenal itu. Maka kita katakan orang itu telah bermazhab. Dan ketahuilah sesungguhnya
apabila dia berpendapat dengan sebuah pendapat, ya, yang kita ketahui ternyata saat ini ma'ruf, maka ketahuilah sesungguhnya dia tidak akan keluar dari apa? Dari mazhab-mazhab yang ada. Kecuali kalau dia telah keluar dari lingkaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bisa jadi, ya, dia ini, ya, akan membuat pendapat baru dalam urusan agama ini. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ya. Silakan, ya, Anda bisa memulai belajar fikih dengan, ya, dengan buku yang sederhana, ringkas, ya, dan dia tidak panjang, lebar, ya, dalam pembahasannya agar mudah untuk dipahami, dan insya Allah Taala itu sesuai dengan, ya, madhab yang ada. Demikian. Dan pastikan bahwasanya penulis buku tersebut, ya, adalah orang yang lurus akidahnya, demikian pula bagus manhajnya. Wallahu ta'ala a'lam.